Indikator yang menunjukkan kalaulah bisikan itu datang dari setan laknatullah, dari jin atau bangsa-bangsa makhluk halus gaib lainnya, hati nurani kita itu menolak. Dia memberi petunjuk-petunjuk. Dia memberikan perkataan-perkataan kepada saya ketika itu. Namun, saya mempunyai prinsip satu hal saja yang jadi saya pegangan, yang diilhamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya ketika itu, dan benar-benar sangat kritis. Apa itu? Saya selalu berprasangka baik kepada Allah. Bahwa yang datang, bisikan-bisikan yang datang itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, kalaupun yang datang membisikkan saya itu berasal dari setan laknatullah, maka ketika kita beriktikad bahwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang batil itu akan lenyap dengan sendirinya. Yang batil itu akan lenyap dengan sendirinya. Artinya apa? Pada posisi kita berada dalam keadaan mendengarkan bisikan-bisikan itu, pusat perhatian kita tetap senantiasa tidak harus lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci satu. Sehingga siapa saja yang berkata kita tidak tahu, karena saya tidak melihat. Saya tidak tembus pandang. Garis tangan saya tidak ada. Jadi saya tidak tahu yang bicara itu siapa. Namun dia mengaku sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Saya terima saja. Apa katanya saya terima saja. Yang saya anggap itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu, kalau yang berbicara itu adalah setan laknatullah, dia akan terbakar dengan sendirinya. Nah sekarang apa indikatornya? Bahwa yang datang bisikan kepada kita itu datang dari setan laknatullah, datang dari rohani, dari malaikat Allah, atau datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator yang menunjukkan kalaulah bisikan itu datang dari setan laknatullah, dari jin atau bangsa-bangsa makhluk halus gaib lainnya, hati nurani kita itu menolak. Sebab di dalam diri kita itu ada yang hak. Di dalam diri kita itu ada yang hak. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang batil datang ke dalam diri kita, lalu kita tetap saja bertikad itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hak itu akan menolak. Itu bukan hak, itu batil. Maka akan lenyap dia dengan sendirinya. Itu pasti itu. Allah sendiri telah berfirman, setiap yang batil pasti akan lenyap. Yang tetap kekal adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran. Nah, apa ciri-ciri yang timbul dalam perasaan kita? Yang pertama, kalau datang bisikan itu datang dari setan laknatullah, perasaan kita itu pasti tidak enak. Tidak enak, tidak nyaman. Temperamen kita itu tinggi. Kita terasa mau marah saja, kesal saja bawaannya. Kalau yang berbicara-bicara dengan kita lalu menimbulkan perasaan kesal, perasaan amarah, dada berdebar-debar, kemudian terasa panas di tengah dada itu pasti dari setan laknatullah. Itu tandanya. Tetapi kalau bisikan-bisikan itu datang kepada kita, perasaan kita adem, nyaman, tenang, lapang, itu pasti yang datang daripada hak Allah Ta'ala. Apakah itu datang dari rohani guru-guru, apakah itu datang dari malaikat Allah, ataukah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ciri-ciri yang datang kepada kita, yang dapat kita rasakan adalah kita adem, tenang, nyaman, lapang, enak. Dan ketika terjadi interaksi itu, berkomunikasi kita dengan sesuatu yang bersifat rohani itu, kita merasa tenang, nyaman.
Itu indikatornya. Jadi, di dalam perjalanan spiritual seperti itu, yang sering datang berbincang-bincang, mengatakan sesuatu dengan saya, itulah rohani guru-guru. Sebutlah siapa namanya, guru-guru utama. Guru-guru utama itu maksudnya pendiri-pendiri tarekat. Guru utama tarekat Naksabandi, Syekh Muhammad Bahauddin Naksabandi Rahimullah. Guru utama tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Adilani radhiyallahu anhu. Guru utama tarekat As-Sijili adalah Sayyidina Abu Hasan Ali As-Sijili radhiyallahu anhu. Guru utama tarekat Saman adalah Syekh Abdul Karim As-Samad Al-Madani rahimullah. Guru utama tarekat Satariyah adalah Syekh Abdullah Sattar rahimullah, dan seterusnya. Dan juga ahlul silsilah dalam tarekat, terutama dalam tarekat saya, tarekat Naksabandi. Nah, ketika itu datang, berbicara ada suatu kenyamanan, ketenangan, dan kemudian guru-guru utama itu, dan guru-guru ahlul silsilah itu, dan guru-guru sepuh itu guru di atas guru utama. Misalnya dalam tarekat Naksabandi, guru sepuh dari guru tarekat Naksabandi itu adalah misalnya Syekh Abdul Khalid Gasdawani, Syekh Yusuf Hamdani misalnya, atau Abu Yazid Al-Bistami, itu adalah guru-guru sepuh di dalam tarekat Naksabandi, dalam garis silsilah tarekat Naksabandi. Nah, ketika beliau itu datang berinteraksi dengan kita connect dengan beliau. Ada kalanya beliau mengajarkan wirid, ada kalanya beliau mengajarkan zikir, ada kalanya beliau mentalkinkan zikir. Oleh karena itu, saya menerima talkin zikir, mewarisi tarekat Naksabandi langsung dari guru utama. Tarekat Satariyah kah, tarekat Saman kah, tarekat Qadiriyah kah, tarekat Sijili kah, tarekat Rifai kah, dan tarekat lain yang beliau mentalkinkan, mengajarkan zikir-zikir kepada saya. Dan di dalam keyakinan ahlul silsilah tarekat Naksabandi, pertalian hubungan secara rohani dengan guru-guru itu diakui. Jadi di dalam silsilah tarekat Naksabandi itu secara formal antara manusia dengan manusia itu memang tidak terhubung, tetapi secara rohani terhubung. Misalnya Syekh Muhammad Bahauddin Naksabandi menerima pelajaran zikir dari Syekh Abdul Khalid Abdul Khalid Ghazdawani. Tinggal dikatakanlah beliau itu mempunyai silsilah langsung kepada Syekh Abdul Khalid Ghazdawani. Boleh silsilah seperti itu di dalam tarekat Naksabandi. Demikian juga Syekh Abdul Khalid Ghazdawani belajar kepada Yusuf Hamdani. Yusuf Hamdani itu zaman dan tempatnya itu berbeda. Syekh Yusuf Hamdani ini telah wafat, tetapi Syekh Abdul Khalid Ghazdawani menerima tarekat dari beliau. Nah, sehingga sambungan tarekat Syekh Abdul Khalid Ghazdawani ini bersambung kepada Syekh Yusuf Hamdani itu dalam silsilah tarekat Naksabandi. Jadi pertalian beliau itu pertalian secara rohani. Itu bisa. Nah, saya mengalami peristiwa seperti itu. Nah, bagaimana saya tahu bahwa itu datang dari guru-guru utama, datang dari guru-guru rohani, atau komunikasi saya secara rohani? Itulah indikatornya. Ada rasa tenang, tentram, nyaman. Dan kemudian, setiap perkataan-perkataan beliau itu, atau setiap perkataan-perkataan yang datang kepada kita, bisikan-bisikan yang datang kepada kita, yang sumbernya kita tidak tahu semulanya, harus kita uji dengan Al-Quran. Harus diuji dengan Al-Quran. Bertentangan tidak dengan Al-Quran? Lalu kita uji dengan hadis, kita uji dengan syariat. Al-Quran tentu kita sepanjangnya kita tahu dengan ayat Al-Quran. Nggak mungkin kita umat Islam tidak tahu berapa ayat tentang Al-Quran. Nggak mungkin kita umat Islam tidak tahu berapa hadis dalam sebuah hadis. Nggak mungkin.
Saya yakin kita umat Islam ada yang tahu tentang ayat Al-Quran 1, 2, 3, 5 sampai 10 ada. Walaupun dalam bentuk terjemahan misalnya. Begitu juga dengan hadis-hadis. Nah itu bisa jadi batu ujian untuk menguji ini yang berbicara itu yang hak atau yang batil.